Halo, perkenalkan nama saya Naomi Syagian dari kelas AK4A. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan perpajakan di Indonesia. Perpajakan di Indonesia mengalami berbagai perubahan seiring dengan perkembangan ekonomi, sosial, dan politik. Sebelum kita memulai ke penjelasan perkembangan perpajakan di Indonesia, kita harus mengetahui apa itu pajak. Nah, pajak adalah sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membangun infrastruktur, membiayai pendidikan, kesehatan, serta program sosial lainnya. Perpajakan adalah sistem pengumpulan pajak oleh pemerintah dari warga negara atau badan hukum untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan negara. Kita lanjutkan ke penjelasan lebih lengkap mengenai perkembangan sistem perpajakan di Indonesia. Yang pertama itu pada masa kolonial, yaitu sebelum tahun 1945. Pada masa penjajahan Belanda, pajak digunakan sebagai alat eksploitasi terhadap rakyat Indonesia. Pemerintah kolonial menerapkan berbagai jenis pajak yang membebani masyarakat, terutama petani dan pedagang kecil. Nah, contoh pajak pada masa kolonial yaitu yang pertama ada pajak tanah atau land rente. Diperkenalkan oleh Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels dan diperkuat oleh Thomas Stamford Raffles di awal abad ke-19. Petani di Jawa diwajibkan membayar pajak atas tanah yang mereka garap. Pembayaran dapat dilakukan dalam bentuk uang atau sebagian hasil panen. Jika seorang petani memiliki sawah seluas 1 hektar, ia harus menyerahkan sebagian hasil panennya atau membayar sejumlah uang kepada pemerintah kolonial. Yang kedua yaitu pajak hasil bumi, diterapkan pada tanaman ekspor seperti kopi, cengkeh, dan rempah-rempah. Rakyat harus menyerahkan sebagian hasil panennya kepada pemerintah Belanda yang kemudian menjualnya dengan harga tinggi di pasar internasional. Yang ketiga yaitu pajak perdagangan. Pedagang pribumi dikenakan pajak tinggi jika ingin menjual barang di pasar kolonial. Sementara itu, perusahaan Belanda seperti VOC mendapatkan berbagai kemudahan pajak untuk memonopoli perdagangan di Nusantara. Nah, dampak dari pajak pada masa kolonial yaitu yang pertama, pajak yang terlalu tinggi menyebabkan kemiskinan di kalangan petani dan pedagang kecil. Kesenjangan ekonomi semakin lebar antara rakyat pribumi dan penguasa kolonial, dan banyak petani terpaksa meninggalkan pertanian karena tidak mampu membayar pajak. Yang kedua yaitu masa awal kemerdekaan yaitu tahun 1945 sampai dengan 1967. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pemerintah mulai membangun sistem perpajakan sendiri. Namun sistem ini masih mengacu pada peraturan kolonial dan belum berjalan efektif karena berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya dan kondisi ekonomi yang belum stabil. Contoh pajak pada masa awal kemerdekaan yaitu 1. Pajak pendapatan tahun 1947 diperkenalkan untuk mengisi kas negara yang masih kosong pasca kemerdekaan. Contohnya, seorang pegawai negeri dengan gaji Rp100 per bulan harus membayar pajak penghasilan kepada negara sesuai dengan tarif yang berlaku. Yang kedua yaitu pajak perusahaan tahun 1950-an, yaitu perusahaan swasta baik nasional maupun asing dikenakan pajak atas keuntungan yang mereka peroleh. Namun pengawas masih lemah sehingga banyak perusahaan yang menghindari pajak. Dampak pada pajak pada masa awal kemerdekaan yaitu sistem perpajakan belum optimal sehingga penerimaan negara masih rendah. Pemerintah kesulitan membiayai pembangunan dan kebutuhan dasar masyarakat, dan banyak perusahaan menghindari pajak karena sistem pengawasan belum kuat. Selanjutnya, perkembangan perpajakan di Indonesia pada masa Orde Baru yaitu tahun 1967 sampai dengan 1998. Pada masa pemerintahan Orde Baru, pemerintah melakukan reformasi pajak secara besar-besaran untuk meningkatkan penerimaan negara dan mendukung pembangunan nasional. Contoh pajak pada masa Orde Baru yaitu ada reformasi pajak tahun 1983, yaitu perubahan ke self-assessment system. Sebelumnya, pajak dihitung dan ditentukan oleh petugas pajak atau official assessment. Namun setelah reformasi, wajib pajak menghitung sendiri pajaknya dan melaporkannya ke kantor pajak atau self-assessment. Misalnya, seorang pengusaha dengan omset 500 juta per tahun harus menghitung sendiri pajak penghasilannya dan melaporkannya ke kantor pajak. Yang kedua ada pajak pertambahan nilai atau PPN tahun 1984. Diperkenalkan untuk menggantikan pajak penjualan yang sebelumnya berlaku. Jika seseorang membeli televisi seharga 1 juta, maka ia harus membayar tambahan 100.000 sebagai PPN 10%. Nah, dampak pajak pada masa Orde Baru yaitu sistem perpajakan menjadi lebih terstruktur dan transparan. Penerimaan pajak meningkat pesat membantu pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, sekolah, dan rumah sakit. Nah, di masa reformasi atau tahun 1998 sampai dengan sekarang, setelah jatuhnya Orde Baru, pemerintah terus memperbaiki sistem perpajakan agar lebih transparan, adil, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Contoh pajak pada masa reformasi yaitu ada nomor pokok wajib pajak atau NPWP wajib tahun 2007.
Contohnya, seorang karyawan dengan penghasilan lebih dari 4,5 juta per bulan diwajibkan memiliki NPWP untuk membayar pajak penghasilan. Yang kedua ada Tax Amnesty tahun 2016, program pengampunan pajak bagi wajib pajak yang belum melaporkan hartanya. Contohnya, seorang pengusaha memiliki aset 10 miliar di luar negeri yang belum pernah dilaporkan ke pajak. Dengan Tax Amnesty, ia bisa melaporkan aset tersebut dengan membayar pajak lebih rendah tanpa dikenai sanksi. Yang ketiga ada pajak digital, yaitu tahun 2020. Diterapkan pada layanan digital seperti Netflix, Spotify, dan platform streaming lainnya. Contohnya, jika seseorang berlangganan Netflix dengan biaya 150.000 per bulan, maka dia harus membayar tambahan pajak digital sebesar 10%, sehingga total pembayaran menjadi 165.000. Nah, dampak pajak pada masa reformasi yaitu kepatuhan pajak meningkat karena sistem yang lebih modern dan pemerintah berhasil meningkatkan penerimaan pajak untuk pembangunan nasional. Yang terakhir yaitu perkembangan terbaru dalam perpajakan. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah terus melakukan modernisasi sistem perpajakan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Contohnya yaitu ada pajak karbon tahun 2022, yaitu di mana perusahaan yang menghasilkan emisi karbon tinggi dikenakan pajak tambahan untuk mengurangi polusi lingkungan. Dan ada kenaikan PPN pada tahun 2022 dan tahun 2025. Tarif PPN naik dari 10% menjadi 11% pada tahun 2022 dan direncanakan menjadi 12% pada 2025. Contohnya itu, jika seseorang membeli smartphone seharga 10 juta, pajak yang dibayarkan naik dari 1 juta yaitu 10% menjadi 1.100.000 yaitu 11% pada tahun 2022 dan akan menjadi 1.200.000 rupiah atau 12% pada tahun 2025. Nah, dampaknya yaitu pajak karbon mendorong perusahaan untuk menggunakan teknologi ramah lingkungan dan kenaikan PPN meningkatkan penerimaan negara meskipun berpotensi menambah beban masyarakat. Nah, kesimpulan dari sistem perpajakan Indonesia telah berkembang dari sistem yang menindas pada masa kolonial menjadi sistem modern yang lebih transparan dan efisien. Reformasi pajak pada tahun 1983 menjadi titik balik penting dengan diterapkannya self-assessment system. Seiring perkembangan teknologi, pemerintah juga memperkenalkan pajak digital dan pajak karbon untuk menyesuaikan diri dengan kondisi global. Ke depan, tantangan utama perpajakan adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak, menyesuaikan regulasi dengan perkembangan ekonomi digital, serta menjaga keseimbangan antara penerimaan negara dan kesejahteraan masyarakat. Dengan reformasi yang berkelanjutan, diharapkan sistem perpajakan Indonesia semakin kuat dan mendukung pembangunan nasional. Oke guys, sampai di sini saja penjelasan tentang perkembangan perpajakan Indonesia. See you next time, bye-bye.